Hai, saya Yudi Aryas Tristian. Saya adalah Teknika Support dari Divisi Fire Product PT Indolog Bakti Utama. Saya akan menjelaskan tentang produk knowledge dari Gunevo Fire Extinguisher kepada Anda. Topik ini membahas tentang beberapa poin, diantaranya adalah 1. Teori kebakaran. Teori kebakaran membahas tentang bagaimana proses terbentuknya api, bagaimana cara menghilangkan api, dan bagaimana proses terjadinya kebakaran. Yang kedua adalah klasifikasi kebakaran. Topik ini membahas tentang bagaimana pembagian kelas kebakaran berdasarkan bahan yang terbakar. Kebakaran muncul diakibatkan api yang tidak dapat dikontrol hingga menyebabkan kerugian baik itu moral maupun material. Api tersebut terbentuk dari yang namanya segitiga api. Fire triangle atau segitiga api adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merepresentasikan bagaimana api terjadi dengan komponen-komponen sebagai berikut. Komponen yang pertama, heat atau panas. Heat atau panas yang dimaksud adalah sumber-sumber yang dapat menyebabkan panas. Contoh-contoh sumber panas yang pertama adalah open flame atau api terbuka. Contohnya adalah korek api dan juga obor. Yang kedua adalah panas matahari. Yang ketiga, permukaan panas. Yang keempat, spark atau percikan, dan yang kelima energi listrik dan sumber panas lainnya. Komponen yang kedua adalah oksigen. Kadar oksigen setidaknya ada 16% berada di area yang terbakar, dapat membuat api tetap menyala. Komponen yang ketiga adalah bahan bakar. Api dapat menyala apabila ada bahan yang terbakar. Bahan bakar terbagi dalam bentuk fisik, diantaranya adalah bentuk gas, bentuk cair, dan bentuk padat. Contoh-contoh bentuk gas adalah gas alam, yaitu gas yang berasal dari bahan bakar fosil. Contohnya adalah metana. Lalu ada propana, butana, hidrogen, asetilin, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah bentuk bahan bakar cair yang mudah terbakar. Diantaranya adalah gasolin atau bensin, kerosin, alkohol, oli, cat, dan bahan bakar cair lainnya. Contoh-contoh bentuk bahan bakar padat yang mudah terbakar diantaranya adalah kayu, kertas, pakaian, plastik, jerami, dan bahan bakar padat lainnya. Ketika ketiga komponen ini bersatu dengan tidak adanya hambatan pada rantai kimia, maka api dapat terbentuk. Proses ini juga disebut dengan fire tetrahedron. Proses pemadaman api. Api terbentuk dengan adanya pertemuan segitiga api, yaitu heat, oksigen, dan bahan bakar yang tidak ada hambatan di rantai kimianya. Maka api dapat dihilangkan atau dipadamkan dengan cara menghilangkan minimal salah satu dari komponen segitiga api. Jika sumber panas dihilangkan, maka api tidak dapat menyala kembali atau disebut dengan pendinginan. Jika oksigen dikurangi atau dihilangkan, maka api tidak dapat menyala kembali atau dengan istilah diselimuti atau smothering. Yang ketiga, jika bahan bakar tidak dapat terbakar lagi atau menyebar, maka api juga tidak dapat menyala kembali atau disebut dengan starving. Dan yang terakhir adalah jika rantai kimia terganggu atau dihambat, maka api juga tidak dapat menyala. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran atau kelas kebakaran merupakan suatu pengelompokan kebakaran berdasarkan bahan yang terbakar. Kelas kebakaran A merupakan huruf awal dari ash yang artinya ampas, yaitu kebakaran yang berasal dari bahan bakar padat yang mudah terbakar yang dapat menjadi ampas. Contohnya adalah kayu, kertas, pakaian, dan lainnya. Kelas kebakaran B merupakan huruf awal dari kata barel, yaitu merupakan kebakaran yang berasal dari cairan mudah terbakar. Contohnya adalah bensin, oli, gemuk, polar solvent, dan cairan mudah terbakar lainnya. Kelas kebakaran C merupakan huruf awal dari kata current, yang artinya memiliki arus listrik, yaitu merupakan kebakaran yang berasal dari peralatan yang berenergi listrik. Contohnya itu komputer, mesin fax, peralatan yang berenergi listrik lainnya. Kelas kebakaran D merupakan huruf awal dari kata dynamite yang artinya dinamit, yaitu merupakan kebakaran yang berasal dari material logam yang terbakar. Contohnya adalah magnesium, sodium, potasium, titanium, dan material logam yang mudah terbakar lainnya.
Kelas kebakaran K merupakan huruf awal dari kata kitchen yang artinya dapur, yaitu merupakan kebakaran yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses memasak. Contohnya adalah minyak goreng yang dapat terbakar, gaji, dan lemak di dapur-dapur komersial. Tingkatan-tingkatan kebakaran. Tingkat suatu kebakaran dilihat dari tingkat paparan panas yang terjadi pada suatu kebakaran pada satuan waktu. Ada 4 tingkatan, yaitu incipient, fire growth, fully developed, dan juga decay. Incipient atau kebakaran awal adalah tingkatan awal kebakaran yang berupa api kecil dengan tingkatan paparan panas yang cenderung rendah. Yang kedua adalah fire growth atau kebakaran yang mulai membesar, yaitu proses meningkatnya tingkat paparan panas suatu kebakaran. Yang ketiga adalah fully developed atau kebakaran puncak, adalah proses kebakaran tertinggi yang terjadi dengan menghasilkan tingkat paparan panas yang tertinggi dari suatu kejadian kebakaran. Dan yang keempat adalah decay atau kebakaran menurun, adalah proses akhir kebakaran hingga bahan yang terbakar mulai habis. Fire extinguisher digunakan hanya pada saat tingkat awal suatu kebakaran atau incipient dan dapat digunakan dengan aman oleh satu orang, dengan harapan tidak ada peningkatan kebakaran yang menjadi membesar ataupun meluas. Namun jika fire extinguisher tidak dapat mencegah terjadinya kebakaran yang menjadi membesar atau meluas tersebut, maka perlu strategi lain seperti adanya fire protection system, fire truck, atau instrumen lain yang dapat memadamkan suatu kebakaran. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video kali ini. Silahkan klik link yang diberikan kepada Anda dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih.